wabarakatuh. Kita dari It's Company akan menjelaskan tentang matrik input output. Untuk anggotanya itu terdiri dari Muhammad Iqbal Hanafi, Wahyu Surya Hadinata, Titik Wibowo, dan Deovani Azhar. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh Wahyu Surya Hadinata. Baik. Input output. Analisis input output adalah suatu model atau cara yang untuk pertama kalinya ditemukan oleh Leontief. Analisis input output ini bertujuan untuk melacak arus produksi dari berbagai sektor produksi. Sejak dari bahan mentah, barang setengah jadi, sampai menjadi barang akhir. Dengan mengetahui arus produksi ini, maka dapat dipelajari pengaruh perubahan salah satu faktor produksi kepada barang akhir yang berhubungan. Perlu pula diketahui bahwa melacak arus produksi tidaklah sesederhana kita bayangkan. Karena pada kenyataannya satu barang input atau faktor produksi sering tidak hanya dipakai untuk memproduksi suatu barang, tetapi mempunyai sifat multiguna. Demikian pula halnya dengan barang produksi atau output suatu sektor. Kadang-kadang bagi sektor produksi lain berperan sebagai faktor produksi. Contoh, produksi padi memerlukan input berupa tenaga kerja. Akan tetapi tidaklah produksi padi saja yang memerlukan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Di lain pihak, pada sektor pertanian, padi mungkin adalah merupakan output. Akan tetapi bagi sektor industri makanan bisa jadi padi merupakan faktor produksi atau input. Arus produksi dari sejak berupa input sampai berupa output dapat dilacak dengan menggunakan analisis input-output ini. Pada analisis input-output akan digunakan alat berupa tabel yang disebut tabel transaksi input-output. Dapat menggambarkan hubungan produksi suatu sektor dengan sektor yang lain sehingga dengan tabel ini nanti dapat diketahui atau dilacak pengaruh suatu perubahan permintaan barang akhir tertentu pada salah satu sektor terhadap produksi barang di sektor-sektor lainnya. Dan selanjutnya dapat diketahui pengaruh pada perekonomian secara keseluruhan atau pada GDP. Dalam beberapa hal, pendekatan melalui analisis input-output lebih sempurna daripada pendekatan GDP secara berdiri sendiri. Karena pada GDP tidak tercermin hubungan sektoral secara eksplisit, sehingga untuk keperluan analisis perekonomian secara sektoral, analisis input-output ini lebih sering dipakai. Tabel transaksi adalah salah satu cara untuk mengorganisir data produksi secara sektoral. Tabel ini menunjukkan hubungan transaksi antara satu sektor dengan sektor yang lain secara menyeluruh dan konsisten. Hubungan transaksi antar sektor menunjukkan suatu kenyataan bahwa satu sektor biasanya memerlukan input atau faktor produksi yang berupa bahan mentah yang merupakan produk output sektor lain. Tabel transaksi biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Tabel transaksi juga menunjukkan berapa output suatu sektor, berapa bagian dari output ini dijual kepada sektor-sektor produksi lain sebagai bahan mentah bagi sektor-sektor ini dan berupa yang habis dikonsumsikan oleh sektor-sektor non-produksi seperti sektor rumah tangga. Berikut ini adalah contoh suatu tabel transaksi untuk perekonomian dengan 3 sektor, yaitu sektor pertanian, industri, dan sektor jasa. Berikut ada tabelnya, cara bacanya. Selanjutnya, cara membaca tabel itu adalah sebagai berikut. Yang pertama dibaca secara mendatar. Baris pertama menyatakan bahwa output total sektor pertanian adalah sebesar 72. Dari jumlah itu, 20 dipergunakan sendiri oleh sektor tersebut sebagai inputnya. Misalnya untuk bibit percobaan dan sebagainya. Selanjutnya 19 dibeli oleh sektor industri untuk bahan mentah. Misalnya untuk dibuat
roti atau obat. Selanjutnya 3 dibeli oleh sektor jasa untuk bahan mentahnya, misalnya untuk keperluan hidangan pasien di rumah-rumah sakit, dan sisanya sebanyak 30 dikonsumsikan langsung oleh sektor-sektor lain yang dianggap non-produktif, misalnya sektor rumah tangga. Tentu saja hal ini adalah penyederhanaan dari tabel yang sebenarnya, karena pada tabel di atas kita menganggap bahwa selain sektor-sektor pertanian, industri, dan jasa adalah sektor yang tidak produktif. Padahal kita ketahui bahwa masih ada sektor-sektor produktif yang lainnya. Di baris kedua dibaca sebagai berikut. Produksi total sektor industri sebanyak 232, sebanyak 5 dibeli oleh sektor pertanian, 81 dipakai oleh sektor industri sendiri sebagai bahan mentah, 35 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sebesar 111 dikonsumsikan oleh sektor-sektor non-produksi. Untuk baris ketiga dibaca sejalan dengan baris yang di atasnya. Selanjutnya, untuk baris keempat menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, yaitu 43 dihasilkan oleh sektor pertanian, 95 oleh sektor industri, dan 105 oleh sektor jasa. Pada baris terakhir menunjukkan nilai output total masing-masing dari sektor tersebut. Yang kedua, apabila dibaca menurun atau mengikuti masing-masing kolom, maka kita akan dapatkan nilai output total masing-masing sektor yang dipecah menurut macam atau banyaknya faktor, produk, atau input yang dipergunakan untuk itu. Untuk kolom pertama dapat dibaca sebagai berikut. Nilai output total sektor pertanian sebanyak 72. Nilai sebanyak itu diproduksi dengan menggunakan faktor produksi atau input sebanyak 20 dari sektor pertanian sendiri. Selanjutnya sebanyak 5 berasal dari sektor industri, sebanyak 4 berasal dari sektor jasa, dan sisanya sebanyak 43 adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Pada kolom kedua dibaca sebagai berikut. Hasil produksi total sektor industri adalah senilai 232. Dari jumlah itu, 19 berupa input dari sektor pertanian, 89 berupa input dari sektor sendiri, yaitu sektor industri, 37 berupa input dari sektor jasa, dan sisanya sebanyak 95 adalah nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di sektor industri tersebut. Perhatikan bahwa apabila kita menjumlahkan kolom, permintaan akhir untuk semua sektor akan kita peroleh angka yang sama. Dengan penjumlahan nilai tambah untuk semua sektor ini sudah seharusnya demikian. Karena nilai GDP bisa diperoleh dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, GDP sama dengan sigma nilai tambah semua sektor. Yang kedua, GDP sama dengan sigma permintaan akhir setiap sektor sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Tabel di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Atau apabila dianggap bahwa perekonomian terdiri atas sektor dan masing-masing industri sektor hanya memproduksi satu jenis output, maka tabel transaksi ditulis sebagai berikut. Selanjutnya. Seperti yang telah dikemukakan di muka. Baca oleh Iqbal Hanafi. Metrik Gentif. Seperti telah dikemukakan di muka analisis input output dapat menentukan besarnya produksi tiap-tiap industri apabila terdapat perubahan permintaan akhir dengan menganggap tidak ada perubahan struktur ekonomi. Untuk itu akan menjadi lebih mudah apabila angka-angka dalam tabel transaksi disusun kembali ke dalam persamaan. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, apabila kemudian didefinisikan bahwa sebagai berikut, maka IJ adalah jumlah output sektor I yang diperlukan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan satu unit output sektor. J. Bilangan
AIJ itu disebut koefisien input. Selanjutnya, kelompok persamaan 1 tersebut di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut. Kelompok persamaan ini bisa diubah menjadi sebagai berikut, atau secara metrik dapat ditulis sebagai berikut. Metrik I kurang A, X sama dengan D, maka X sama dengan I kurang A pangkat min 1 D. Metrik 1 min A pangkat min 1 adalah metrik terpenting di dalam analisis input-output dan disebut metrik Lentith inversi. Misal pada suatu negara terdapat 3 industri A, B, C. Transaksi antara industri di dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. A. Ditanya bentuk metrik koefisien inputnya. Jawabannya sebagai berikut. Sehingga metrik koefisien inputnya adalah sebagai berikut. B. Bagaimana metrik Lentithnya? Sebagai berikut contohnya. Lanjut, contoh pada suatu perekonomian hipotesis terdapat 2 jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut ini. Pertanyaannya adalah A. Tentukan metrik koefisien input A. B. Tentukan metrik Lentith. C. Tentukan metrik Lentith inversi. D. Tentukan vektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A dan 100 untuk B. A. Koefisien input adalah sebagai berikut. Metrik koefisien input A sama dengan berikut. B. Metrik Lentith adalah sebagai berikut. C. Metrik Lentith inversi adalah sebagai berikut. D. Vektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A dan 100 untuk B. Maka berarti D1 sama dengan 200-100. Catatan diketahui permintaan akhir mula-mula sebagai berikut contohnya. Besarnya vektor output total apabila permintaan akhir sebesar D1 adalah X sama dengan 1 min A pangkat min 1 D1 sebagai berikut. Jadi ternyata secara keseluruhan output total naik menjadi 1138 8/9 untuk industri A dan 884 4/9 untuk industri B. Perubahan di atas diakibatkan oleh adanya D1 sama dengan 50 dan D2 sama dengan min 20 secara bersama-sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni. Oke, untuk latihan 1 diketahui B matrik 2001 dan B plus C sama dengan 2 matrik 21 min 31 jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2 sehingga AB plus AC sama dengan matriks 4 2 min 3 1 maka determinan dari AB adalah. Untuk pembahasannya B plus C sama dengan matrik 2 1 min 3 1 dan C sama dengan matrik 21 min 3 1 min B matrik 2 1 min 3 1 dikurang matrik 2 0 0 1 sama dengan matrik 0 min 1 min 3 0. Misalkan A sama dengan matrik AB CD. AB plus AC sama dengan matrik
4, 2, min 3, 1. Selanjutnya kita jumlahkan dan hasilnya menjadi matrik 4, 2, min 3, 1. Setelahnya mencari A, B, C, dan D. Dengan kita eliminasi 2A min 3B sama dengan 4. Min A plus B sama dengan 2. Kita kalikan kali persamaan 1 kita kalikan 1 dan persamaan 2 dikalikan 2. Hasilnya min B sama dengan 0. Maka B0 dan A sama dengan 2 kita eliminasi lagi. 2C min 3D sama dengan min 3 kali 1. Min C plus D sama dengan 1. Kita kalikan 2. Kita jumlahkan hasilnya. Dan kita dapat min 2 D sama dengan min 1. Maka D sama dengan setengah dan C sama dengan min 3/4. Maka A sama dengan matrik 2, 0, min 3/4 dan setengah. Jadi determinan A kali B sama dengan determinan 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2. Jawabannya B. Selanjutnya akan dibahas oleh Titik. Baik, selanjutnya adalah latihan soal 5. Berapa level produksi XY yang harus dilakukan agar total keluaran seimbang dalam kurung konsumsi internal dan permintaan eksternal terpenuhi. Berikut adalah contoh tabelnya. Pembahasannya yaitu Z sama dengan matriks 0 kali 10, 1, 0,025, 0 kali F sama dengan matriks 18.000, 6.000, X sama dengan matriks XY. Selanjutnya, kita dapatkan solusinya dengan mengerjakan langkah sebagai berikut. X sama dengan 1, 2, I2 min Z pangkat min 1F sama dengan dalam kurung matriks 1, 0, 0, 1 dikurangi matriks 0,10, 1, 0,025, 0 pangkat min 1. Matriks 18.000, 6.000 sama dengan metrik 0,9 min 1, metrik min 0,025, 1 pangkat min 1, metrik 18.000 dan 6.000 sama dengan determinan sama dengan 0,9 I min 1 min 0,025 sama dengan 7/8 sama dengan 8/7 metrik 1, 1, 0,025, 09 metrik 18.000 dan 6.000 sama dengan 8/7 metrik 1, 1, 0,025, 0,9 metrik 18.000 dan 6.000 sama dengan metrik 192.000/7 dan metrik 46.000/7. Maka X adalah 192.000/6 kilo gandum dan Z adalah 46.800/7 ekor ayam. Selanjutnya saya kembalikan ke Deo.
Baiklah, dari materi presentasi kita referensinya adalah Widayat Wahyu Matematika Ekonomi edisi kedua, tahun terbit 2019. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.